Ada seorang penjual topi yang berjalan melintasi hutan. Dia lalu memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon besar. Beberapa jam, ia terbangun oleh suara-suara ribut. Hal pertama yang disadarinya adalah semua topi dagangannya telah hilang. Betapa terkejutnya ia melihat pohon itu penuh dengan monyet dan semua monyet itu mengenakan topi. Dia berpikir dan mulai menggaruk kepalanya. Lalu ia melihat monyet-monyet itu ternyata menirukan tingkah lakunya. Dia pun mendapat ide. Lalu ia membuang topinya ke tanah, dan monyet-monyet itu juga membuang topi-topi di tangan mereka ke tanah. Si penjual itu segera mengumpulkan kembali semua topi-topinya. 50 tahun kemudian, cucu si penjual topi itu juga menjadi seorang penjual topi. Suatu hari ia melintasi hutan yang sama dan beristirahat di bawah pohon yang sama. Sekali lagi, ketika terbangun ia menyadari kalau monyet-monyet telah mengambil semua topinya. Dia pun teringat cerita kakeknya dan mulai menggaruk kepala dan monyet-monyet itu menirukannya. Kemudian ia melempar topinya ke tanah. Namun, kali ini ia yang terkejut karena monyet-monyet itu tidak menirukannya. Seekor monyet turun dari pohon, lalu menepuk bahunya sambil berkata, "Memangnya cuma kamu yang punya kakek?" Dalam suatu kunjungan kerja ke sebuah rumah sakit jiwa, Menteri Kesehatan menyempatkan diri berbincang-bincang dengan salah seorang pasien pada rumah sakit tersebut. "Gimana rasanya tinggal di sini, Pak?" tanya sang menteri. "Wah, gimana ya? Kayaknya susah untuk dijelaskan deh, Pak. Mending Bapak coba aja sendiri," jawab pasien tersebut. "Gak bisa dong. Masa saya disuruh tinggal di sini? Saya kan seorang menteri," sambung sang menteri. Pasien pun menjawab, "Gak masalah kok Pak, saya dulunya juga ngaku-ngaku seorang presiden." Suatu ketika, sejumlah murid salah satu kelas di SD sedang menjalani pelajaran agama. Dengan penuh semangat, seorang guru bernama Udin sedang memberikan pelajaran yang membahas mengenai surga. "Anak-anak, siapa yang mau masuk surga?" tanya Udin. "Saya Pak, saya," teriak seluruh murid. Dari seluruh anak yang mengajukan diri, rupanya ada satu murid bernama Ucok tidak ikut berteriak. Hal itu membuat sang guru kembali bertanya. "Yang mau masuk surga tunjukkan tangannya," tanya Udin lagi. "Saya," teriak para murid berlomba-lomba mengangkat tangannya. Lagi-lagi, Ucok tetap diam tak bergeming. Demi memacu semangat muridnya, dia pun kembali bertanya. "Yang mau masuk surga ayo berdiri." Mendengar itu, seluruh murid berdiri, kecuali Ucok yang tetap diam dan malah disibukkan dengan bukunya sendiri. Merasa ada murid yang tak bersemangat, Udin pun menghampiri Ucok dan bertanya, "Cok, kamu mau masuk surga nggak?" "Mau dong Pak," jawab Ucok. "Terus kenapa kamu nggak berdiri?" lanjut Udin penasaran. "Lah, memangnya mau berangkat sekarang Pak," jawab Ucok. Seorang polisi sedang bertanya kepada terdakwa seorang istri yang melakukan penganiayaan terhadap suami. "Apakah yang dikatakan oleh suami Anda pagi ini?" tanya Pak Polisi. Dia mengatakan, "Sekarang sudah jam berapa Susan?" jawab si istri. Pak Polisi lanjut bertanya, "Lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda karena pertanyaan itu?" "Karena nama saya Wulan," jawab istri tersebut. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. "Apakah benar," teriak jaksa, "bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. "Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya, hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf." Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir jaksa sedang berbicara dengan Anda." Pada saat bangun pagi seorang wanita berkata pada suaminya, "Tadi malam aku bermimpi engkau memberi aku sebuah kalung berlian di hari Valentine ini. Bagaimana pendapatmu mengenai mimpiku itu?" "Engkau akan segera mengetahuinya malam ini juga sayang," jawab suaminya. Malam itu si suami memberikan kepada istrinya sebungkus kado. Dengan hati berdebar-debar penuh kebahagiaan sang istri membuka kado itu perlahan-lahan dan isi kado itu adalah sebuah buku yang berjudul Arti-Arti Mimpi.